Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Irsad Masruhan, NIM 52014421038, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di video ini saya akan menjawab soal UTS Matkul Manajemen Sekolah hari Rabu yang dosen pengampunya yaitu Ibu Sri Sami Asih. Memasuki soal yang pertama, yaitu kemukakan pengetahuan terkait materi hakikat manajemen sekolah. Manajemen sekolah itu sesuatu yang berhubungan dengan pengolahan proses pendidikan untuk mencapai latar belakang manajemen sekolah, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mengangkat manusia memiliki keimanan dan ketakwaan, berakhlak mulia, berilmu. Fungsi manajemen sekolah sendiri yaitu proses mengelola sekolah dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengajar, dan mengawasinya. Yang kedua yaitu materi terkait proses manajemen sekolah. Untuk prosesnya yaitu ada 4. Yang pertama, planning atau perencanaan yang meliputi perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan itu, lalu identifikasi dan pengerahan sumber daya yang jumlahnya selalu terbatas. Lalu yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian ini yaitu suatu proses untuk merencanakan struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi. Tujuannya organisasi dapat dicapai dengan efisien. Lalu yang ketiga ada actuating atau penggerakan. Keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapai tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Kemudian yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan itu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Lalu terkait materi sekolah sebagai sistem sosial. Mengapa sih sekolah sebagai sistem sosial? Sekolah merupakan suatu tempat kegiatan di waktu luang untuk anak-anak atau remaja. Kegiatan yang dilakukan pada waktu luang tersebut dimanfaatkan untuk belajar, berhitung, membaca, dan menulis. Sekolah merupakan sebuah sistem sosial yang unik dengan berbagai budaya individu yang berbeda menyatu di dalam satu sistem sekolah. Oleh karena itu, sekolah tidak bisa lepas dari kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat sekitarnya. Persimpangan terbuka antara sebuah sekolah dan lingkungan eksternal, nilai-nilai komunitas dan keyakinan berdampak pada bagaimana budaya sekolah berkembang. Sistem penggabungan budaya, sistem sosial sangat penting karena mempengaruhi berbagai
reaksi, kegiatan, dan perilaku. Lalu selanjutnya terkait komponen-komponen manajemen sekolah, yang mana komponen manajemen sekolah itu jumlahnya ada 7. Yang pertama, kurikulum dan program pengajaran. Kurikulum dan program pengajaran itu proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencapai hasil yang diharapkan. Diperlukan kegiatan ini, pengembangan kurikulum dan program pengajaran perlu dibimbing, diarahkan, dan diawasi dalam pelaksananya oleh manajer sekolah. Lalu ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan, dan pengembangan pegawai. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar tujuannya dapat tercapai. Yang ketiga yaitu kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai peserta didik tersebut keluar di sekolah. Lalu yang keempat ada keuangan dan pembiayaan. Keuangan dapat dibagi menjadi 3, yaitu financial planning, implementation, dan evaluation. Financial planning itu kegiatan yang mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran. Implementation adalah kegiatan pelaksanaan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Evaluation merupakan sebuah proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Lalu yang kelima ada sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan ini bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengolahan sarana dan prasarana pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, lalu penyimpangan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Lalu yang keenam yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Ini merupakan bagian internal dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif lalu efisien. Sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan, agar tercipta hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir yaitu layanan khusus. Layanan khusus ini meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Lalu yang terakhir terkait materi kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah ini merupakan kemampuan dan wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tindakan serta mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri para guru, staf, dan siswa dalam melaksanakan tugas masing-masing demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. Lalu soal yang kedua yaitu
mengapa sih sekolah bisa menjadi favorit dan dambaan masyarakat. Jadi sekolah menjadi bisa favorit yaitu ketika hubungan sekolah dengan masyarakat itu baik. Hubungan sekolah dengan masyarakat itu merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi simpati dari masyarakat dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan untuk kebaikan bersama. Sekolah dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dan masyarakatlah yang memberikan input atas apa yang diharapkan atas bentuk dan arah pendidikan di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun dengan tujuan popularitas sekolah di mata masyarakat. Popularitas sekolah akan tinggi jika mampu menciptakan program-program sekolah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan cita-cita bersama. Dan dari program tersebut mampu melahirkan sosok-sosok individu yang mapan secara intelektual dan spiritual. Dengan popularitas ini sekolah eksis dan semakin maju di tengah masyarakat. Lalu untuk soal yang ketiga, buatlah 3 contoh permasalahan dan solusi terkait pelaksanaan manajemen sekolah. Contoh masalah yang pertama yaitu terkait masalah tugas dan peran guru dalam manajemen sekolah. Seringkali tugas dan peran guru di sekolah tidak tercapai secara efektif dan efisien. Pada kenyataannya masih banyak guru yang melalaikan tugas mengajar dan melakukan korupsi waktu atau tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan awal pembelajaran. Ya, solusinya harus ada tindak tegas dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah atau pihak kedisiplinan sekolah untuk menegur guru tersebut. Selanjutnya, apabila guru tersebut masih melakukan pelanggaran, kepala sekolah yang berwenang melaporkan guru tersebut ke Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti. Ya, contoh masalah yang kedua yaitu biasanya pada manajemen dan sarana dan prasarana. Sebagian besar mahasiswa justru belajar dengan manajemen fasilitas seadanya. Itu dikarenakan banyak fasilitas tersebut rusak akibat anak-anak itu sendiri yang bermain dengan media-media pembelajaran yang telah disediakan. Ya, untuk masalah ini solusinya yang terpenting adalah koordinasi dan kerjasama di antara semua pihak di dalam mengelola, memelihara sarana dan prasarana sekolah agar tetap prima dan lengkap. Oleh karena itu, para petugas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana bertanggung jawab langsung dengan kepala sekolah. Lalu contohnya masalah yang ketiga atau terakhir yaitu pada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam menjalin hubungan antara sekolah dengan masyarakat ada beberapa kendala mendasar yang juga sangat berdampak pada keharmonisan hubungan tersebut, sehingga hubungan antara sekolah dengan masyarakat menjadi tidak lancar. Kendalanya yaitu seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan, lalu kurangnya komunikasi antar warga sekolah dan warga masyarakat, sehingga tercipta komunikasi satu arah antara sekolah dan warga masyarakat yang pada akhirnya sekolah tidak tahu keinginan masyarakat tetapi memaksakan keinginannya pada masyarakat. Pada saat itu hanya terlibat pada aspek pembiayaan saja, karena masyarakat hanya tahu dengan bantuan yang dimintakan sekolah dalam bentuk keuangan
sehingga seringkali masyarakat marah. Untuk masalah ini solusinya yaitu sekolah harus memberikan informasi yang terpadu kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui seluruh program-program yang diadakan di sekolah. Hubungan dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus sehingga masyarakat tidak akan beranggapan bahwa mereka hanya butuh pada saat pembiayaan saja. Lalu setiap program yang diadakan oleh sekolah harus menyesuaikan karakteristik masyarakat sekitar dengan cara mengkonsultasikan dengan tokoh masyarakat atau petinggi di masyarakat sekitar. Ya, ini cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.